Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Abelia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan, yaitu latar dapat mempengaruhi watak tokoh dalam suatu karya sastra. Hubungan latar dan watak tokoh. Latar pada suatu karya fiksi ialah pemahaman bahwa sesuatu hal yang merefleksikan kebenaran termasuk segala sesuatu yang harus terjadi pada suatu tempat. Latar tidak hanya merupakan penjelasan statis mengenai tempat kejadian, tindakan, dan peristiwa berlangsung. Latar juga dapat bersifat dinamis. Ia mampu mendorong dirinya untuk masuk ke dalam tindakan, memengaruhi peristiwa-peristiwa dan sebaliknya, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dan sebaliknya, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tersebut, sampai akhirnya latar dapat tampak mengangkat peran suatu karakter utama. Antara latar dan watak tokoh mempunyai hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Yang pertama yaitu latar tempat yang berperan di dalam sebuah novel atau karya sastra memiliki artian sebagai penunjuk geografis serta pencerminan suasana kedaerahan sehingga dapat membentuk watak tokoh. Kemudian ada latar waktu yang dalam membentuk watak tokoh sangat berperan karena latar waktu yang sudah lewat maupun dengan latar waktu yang sekarang dalam cerita harus memiliki hubungan yang keterkaitan sehingga memberikan dampak pada watak tokoh. Selanjutnya, latar sosial ialah latar yang mencerminkan bagaimana kehidupan sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat, termasuk status sosial di masyarakat. Perjalanan hidup dan peristiwa yang dialami tokoh dapat diceritakan secara jelas melalui latar sosial atau kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan membahas salah satu karya dengan materi tersebut. Nah, adapun karya sastra yang kita kaji pada video kali ini yaitu novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono. Nah, kali ini kita akan mengkaji yaitu novel Lukisan Tanpa Bingkai karya dari Ugi Agustono. Nah, kita akan mengkaji bagaimana latar-latar dalam novel ini dapat mempengaruhi watak dari tokoh novel ini. Berikut kajiannya. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat ini yaitu di kapal menuju Pink Beach yang mengakibatkan Lola berwatak cinta tanah air. Dalam perjalanan menuju Pink Beach, membuat Lola banyak merenung dan menyadari segala hal yang telah dilaluinya. Melalui latar di kapal menuju Pink Beach mengakibatkan Lola berwatak cinta tanah air karena ketika di kapal tersebut, pemandangan indah yang dilihat Lola membuatnya menyadari bahwa Indonesia itu negeri yang kaya. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu sore senja mengakibatkan Lola berwatak rendah hati. Melalui suasana yang juga mendukung untuk pembentukan watak dari tokoh Lola. Perjalanan yang telah dijalaninya membuat ia bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang ia lihat punya banyak lebih dari segala yang ia punya. Hal sekecil apapun yang terjadi sepanjang perjalanannya menjadi hal yang sangat berharga bagi Lola. Kehidupan Lola, apa adanya yang dijalani oleh masyarakat pedalaman menjadikan Lola membayangkan dan memikirkan jika ia ada di posisi mereka. Mungkin ia tidak akan mampu menjalaninya, sehingga ia merasa sangat kecil dibanding dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Neji tertegun, ia merasa Lola telah mengalami banyak perubahan. Dalam hati kecilnya, ia banyak mensyukuri setiap perjalanan yang ia jalani bersama Lola. Segala hal yang terjadi, baik sekecil apapun itu, dapat menjadi pelajaran bagi keduanya, terutama Lola. Ia mengalami banyak perubahan, tentunya ke arah yang baik. Perjalanan belum selesai itu bisa membuatnya belajar banyak hal. Sore senja merupakan saat yang tenang untuk mengulang kembali aktivitas yang telah dijalani seharian. Perjalanan Lola membuatnya banyak belajar. Ia merasa rendah hati dengan segala pembelajaran positif yang ia miliki. Selanjutnya yaitu latar sosial. Latar sosial yang di novel ini yaitu kondisi keluarga yang mengakibatkan Neji berwatak sederhana dan peduli terhadap lingkungan. Meski kehidupannya bergelimang harta dan segala fasilitas
tercukupi tidak membuat Neji angkuh dan sombong, karena didikan dari orang tuanya yang baik sehingga Neji diberikan pemahaman lebih bagaimana menghargai lingkungan sekitar, untuk lebih peduli dan menghargai orang lain. Ayah dan ibu Neji meskipun seorang pengusaha yang sibuk, namun mereka tetap memiliki waktu untuk mendidik dan mengajari anak tunggalnya itu. Pengajaran yang benar itulah yang menjadikan Neji sebagai anak yang baik, budi, dan pekertinya. Tidak hanya di lingkungan keluarganya saja, dia belajar banyak hal dan menghargai hal yang sekecil apapun itu. Namun di sekolah, Neji juga termasuk anak yang cerdas. Ia menjadi sorotan para wanita. Namun hal itu tidak memudarkan semangat belajarnya. Neji tetap menjadi seorang anak yang sederhana. Ia terkadang ke sekolah menaiki angkutan umum. Tidak menjadi masalah baginya. Menghargai sesama itu lebih bermakna daripada harus menyombongkan apa yang ia miliki. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.